Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel On Comedy. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita anime Muscle season kedua, di mana dalam episode sebelumnya Mas telah berhasil mengalahkan anggota inti Innocent Zero yang bernama Selwar. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan Ryo dan Nerei yang sedang bergegas menuju ke Akademi Stone. Setelah memasuki area akademi, tiba-tiba saja Nerei berhenti dan dia tidak bisa bergerak. Ryo pun memperhatikannya. Dia menyadari bahwa ada orang yang memakai sihir penghenti waktu. Menyadari hal itu, Ryo pun langsung bergegas menuju ke tempat ujian visioner suci diadakan. Setelah sampai di sana, Ryo langsung menanyakan keadaannya kepada Orter dan Kaldo. Ryo juga menanyakan keadaan Mas karena dia mengetahui bahwa Mas lah yang diincar oleh Innocent Zero. Kaldo pun menjawabnya, dan ternyata Mas baik-baik saja. Malahan terlihat Mas sedang bersantai sambil menikmati kue susnya. Kaldo juga mengatakan bahwa Mas telah berhasil mengalahkan salah satu anggota inti Innocent Zero. Kaldo juga memberitahu Ryo bahwa Pak Kepala Sekolah sedang melawan Innocent Zero sendirian, akan tetapi tempat mereka tidak diketahui. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Mas mengajukan dirinya untuk mencari Pak Kepala Sekolah itu. Mendengar hal itu, Ryo, Kaldo, dan Orter menanyakan bagaimana cara Mas untuk mencari Pak Kepala Sekolah. Dengan polosnya Mas pun menjawab bahwa dia akan mencari Pak Kepala Sekolah dengan ototnya. Mas pun langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Sementara itu, Orter yang melihat Selwar yang sedang pingsan berniat untuk menginterogasi Selwar. Akan tetapi ketika dia menggunakan sihirnya, tiba-tiba saja sebuah pelindung muncul melindungi Selwar, dan kemudian Selwar menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Makaron pun berkata bahwa itu bukanlah sihir Selwar itu sendiri, yang artinya ada orang yang bersembunyi yang melindungi Selwar. Menyadari hal itu, ketiga visioner suci berniat untuk mencari orang yang bersembunyi itu. Sementara yang lain, yaitu Makaron, Lance, dan Dot, diperintahkan diam di tempat tersebut untuk menjaga keadaan di sana. Kemudian scene pun berpindah, di mana Pak Kepala Sekolah sedang menghadapi Innocent Zero. Terlihat Innocent Zero menyerang Pak Kepala Sekolah dengan sihir penghenti waktunya. Akan tetapi, Pak Kepala Sekolah menggunakan sihirnya untuk memotong ruang, sehingga sihir Innocent Zero tidak sampai kepada Pak Kepala Sekolah. Tidak sampai di situ, Pak Kepala Sekolah pun langsung menyerang Innocent Zero. Akan tetapi, ternyata Innocent Zero berhasil menangkalnya. Innocent Zero juga menyerang Pak Kepala Sekolah dengan menggunakan sihirnya di tangan sebelah kiri Pak Wahlberg. Sepertinya Innocent Zero menggunakan sihir waktunya untuk mempercepat waktu di tangan kiri Pak Wahlberg itu. Karena terlihat tangan kiri dan sebagian wajah Pak Wahlberg sebelah kirinya terlihat membusuk. Mengalami hal itu, Pak Wahlberg pun tidak menyerah. Dia berniat untuk menyerang Innocent Zero kembali. Dia berniat untuk memotong dimensi ruang di sana secara berturut-turut agar Innocent Zero tidak punya waktu untuk menggunakan sihirnya. Akan tetapi hal yang mengecewakan Pak Kepala Sekolah kembali terjadi. Ternyata Innocent Zero kembali berhasil menghindari serangan Pak Kepala Sekolah itu. Ternyata sebelum ruang dimensinya terbentuk, Innocent Zero terlebih dahulu menggunakan sihir waktunya untuk menghentikan waktu. Kemudian Innocent Zero menyerang Pak Kepala Sekolah di tangan kirinya kembali, sehingga tangan Pak Kepala Sekolah itu hancur. Innocent Zero berkata, jika hanya itu kemampuan Pak Kepala Sekolah tidak akan bisa untuk mengalahkan Innocent Zero. Mendengar hal itu, Pak Kepala Sekolah pun tidak tinggal diam, dan dia pun langsung mengeluarkan salah satu sihir terkuatnya.
Terlihat mereka berdua berpindah ke sebuah dimensi ruang yang dibuat oleh Pak Kepala Sekolah. Inosenjiro pun berniat untuk mengeluarkan sihirnya, akan tetapi sihirnya itu langsung dipindahkan oleh sihir dimensi ruang milik Pak Kepala Sekolah dengan otomatis. Sebelum Pak Kepala Sekolah mengeluarkan sihir kuatnya, ternyata Inosenjiro berhasil menghentikan waktu di ruangan itu, dan dia pun melakukan serangan kepada Pak Kepala Sekolah. Akan tetapi walaupun Inosenjiro menyerang Pak Kepala Sekolah yang berniat untuk menggagalkan perapalan mantra milik Pak Kepala Sekolah itu, ternyata sihir Pak Kepala Sekolah tidak berhenti. Pak Kepala Sekolah pun mengatakan bahwa sihirnya itu mengeluarkan kekuatan sejati tongkatnya, dan jika Pak Kepala Sekolah mengisinya dengan kekuatan sihir penuh, tongkat itu akan melaparkan mantranya sendiri walaupun pelaparnya sudah mati. Ternyata Pak Kepala Sekolah telah mengumpulkan dan menyimpan energi sihirnya untuk hal ini. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi. Sebelum sihirnya meledak, ternyata Inosenjiro telah memutar waktu sehingga sihirnya kembali menyusut. Mereka berdua pun kembali mengeluarkan serangan, akan tetapi ternyata Pak Kepala Sekolah kalah karena kehabisan sinergi sihir. Dan ketika Inosenjiro akan menghabisi Pak Kepala Sekolah, tiba-tiba saja pahlawan kesiangan kita datang dengan menendang wajah Inosenjiro. Mas pun berkata bahwa dia akan menghajar Inosenjiro dengan tangannya. Wah, bagaimana ya kelanjutan pertarungan mereka? Apakah Mas akan berhasil mengalahkan Inosenjiro? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.